menarik sekali. Kita akan bahas mudah-mudahan 1 jam ke depan cukup untuk mengupas tuntas tentang mati gaya. Ya nih nyari collapse-nya biar gak berasa ngomong sendiri. Ya gak apa ya, termasuk jarang gitu live sendiri. Ini baru pertama kali live sendiri. Biasanya memang collab atau join bersama dengan Ibu Santi. Ibu Santi ini partner live bukan partner hidup ya, tapi partner siaran langsung. Yulia nih ya, Willy aja deh yang gabung dulu untuk ngisi waktu gimana sambil nunggu Ibu Santi Komalasari. Sudah ada 18 orang bergabung, masih nunggu yang lain. Tolong dikasih tahu teman-temannya. Sebelum kita mulai, kita absen dulu. Ya, emang kuliah. Oh, Tazaro sepertinya 1 jam gak cukup bahas kelakuan netizen. Oh iya, memang. Tapi kita persingkat ya, karena ya ini ngabuburit yang berfaedah, jadi biar nambah ilmu juga. Tapi kita nggak dalam konteks nyinyir ya, artinya bukan berarti kita akan menyalahkan balik netizen gitu, karena memang karena ini bahasnya dari sisi psikologisnya gitu, jadi nggak akan balik nyinyir gitu. Denim ya sama foto ya Wahyu ya, tolong disetor. Tapi kalau yang nggak hadir dianggap nggak masuk. Kangen kuliah nggak teman-teman? Kan udah final ya kan? Ayo loh, kalau belum ngumpul tugas, belum ngumpul UAS, udah nggak boleh lagi, udah lewat. Mana ya Ibu Santi ya? Ketua MJ panggil dong Ibu Santi. Kemana beliau? Temu Santi. Ini gimana caranya? Asik. Ibu Santi sudah mulai bergabung, guys. Kita tunggu. Hai Ayu. Ayu di mana Ayu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merasa diselamatkan dari keakwatan ini. Dari tadi nggak jauh. Oh iya, lebih kayaknya udah beres. Enggak di. Baru aja. Enggak bercanda. Tadi jedanya lumayan lama. Halo Ayu, tadi barusan WA-an sama Ayu. WA-an balas-balasan status. Ini tadi aku masuk terus request itu agak lama di nyambung ke sininya. Oh iya, masuknya barusan aja soalnya. Jadi aku agak khawatir kan hujan nih. Jangan-jangan kayak waktu itu lagi hujan-hujan. Halo Ingrid, teman SMP aku, SMA aku. Teman SMA aku. Halo Ingrid. Ya gitu, wah ketar-ketir nih. Jangan-jangan kayak kemarin lagi. Aduh, mudah-mudahan nggak lancar ya. Amin. Aduh, amin. Iya, makanya pas banget tempat aku hujan. Di sini belum hujan. Oh ya, mungkin sebentar lagi hujannya jalan-jalan ya. Tunggu giliran. Halo Ayu, ya sehat, alhamdulillah. Amin. Halo Asti. Gimana Bu Mahdia? Maafkan. Tak apa. Jadi tadi udah membuka dan mengantarkan rakyat Indonesia. Bisa rakyat Indonesia yang cerdas nih ya. Pintu gerbang kemerdekaan ya kan. Jadi kita tadi udah ngobrol sendiri sih, saya monodialog kan. Monolog. Enggak, jadi udah dibuka tadi terkait dengan tema yang kita bahas hari ini, Bu Santi. Jadi kita hari ini menarik banget temanya, sesuai dengan request dari teman-teman HMJ kan, supported by HMJ. Iya.
jurusan Psikologi Islam, Fakultas Usul Ya, dan Humaniora, UIN Antasari Banjarmasin. Betul, betul. mantap. Gitu. Jadi kita akan bahas tentang em, drama Korea The Word of the Marriage. Tapi bukan sisi konten dari drama Koreanya, tapi lebih kepada komentar dan respon netizen plus 62. Yoi. Terus kita juga akan bahas tentang itu tuh yang TikTokers yang rame-rame dihujat oleh masyarakat atau netizen plus 62 ini. Perilakunya itu menarik untuk dibahas gitu kata teman-teman. Jadi kita bisa mulai dari mana nih Ibu Santi? Kita akan berbahas tentu dari perspektif psikologi ya, sesuai dengan kapasitas keilmuan. Yes. Kita mulai dari The Word of Marriage dulu. Nah, Ibu Santi ini mungkin juga melakukan penghayatan ya, Bu Santi, tentang penghayatan, tentang drama Korea ini. Karena saya nontonnya jujur hanya beberapa episode aja, nggak sampai beres gitu. Ya, betul. Tapi ya ini cukup tema kita paham seru juga. banget ya. Kalau judul acara kita nih apa? Pokoknya benci Tagline-nya aja tuh, gitu. gitu. Seru banget nih. Jadi bikin pertanyaan ya, apa sih yang dibenciin gitu, yang dikeselin gitu. Nah, kalau terkait dengan drama seri Korea yang tadi disebutkan oleh Bu Mahdia, jujur, sebenarnya saya nggak mau nonton film itu. Karena saya pernah nonton film drama Korea yang judulnya yang Castle itu loh. Memang dia psikologi banget, tapi rumit banget, ya kan? Bincang sore lo Ibu Yulia Hairina nih, Ketua Prodi Psikologi Islam Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin. Nah, takutnya saya tuh pas nonton Korea yang itu bakalan kayak dulu lagi gitu loh, yang Castle itu aku lupa judulnya apa. Sky Castle katanya tuh. Sky Castle bener. Kayak gitu lagi, aku males banget, sudah pusing. Kan saya memang sangat menghindari ya sinetron yang kayak gitu-gitu dari S1, terutama S2 tuh sama sekali. Karena apa? Saya mau pelajari musik-musik yang dipilih, backsound yang kayak gitu-gitu tuh kan membawa dampak negatif ternyata bagi diri kita secara psikologis. Nah, dosen saya dulu namanya Pak Tekat Wahyono, MPC psikolog, itu salah satu dosen di UII juga, Universitas Islam Indonesia. Itu beliau, kami banyak mengkaji tentang itu gitu loh. Jadi aku ngomong kok fenomenal banget gitu kan sinetron ini gitu, drakor ini kan ngehits. Terus akhirnya saya nonton, dan tahu nggak, percaya nggak Bu Mahdia, selama saya nonton film itu saya selalu menyadarkan diri saya sendiri bahwa ini cuman film, ini cuman buatan, ini gitu loh. Kenapa? Karena kadang ke bawah, aduh sedikit lagi, aduh kayak gitu-gitu kan. Saya nggak terlalu suka yang kayak gitu. Jadi selalu mencoba untuk bawa ya maksudnya ya. Nah, mungkin karena kita orang psikologi jadi gampang banget membedakannya, ya kan? Kalau ini aku udah mulai kebawa nih gitu. Nah, jadi agak cepet banget aware-nya, terus dalam hati it's just a movie gitu. Ini cuma rekayasa doang. Nggak usah terlalu penasaran. Apalagi waktu itu aku nonton kan belum full, sampai belum ada episode terakhirnya. Emang pas lagi ongoing ya. Nah, aku udah sampai episode 8, terus adanya baru sampai episode 12. Aku berhenti di episode 8. Jadi aku nggak nyelesaikan sampai 12. Biar aja, aku akan nonton lagi. Jadi aku menahan diri, nonton lagi nanti gitu. Karena pas di episode 8 tuh pertengahan tuh, yang dia lagi gimana-gimananya gitu. Nah, jadi gitu, secara psikologis memang ke bawah gitu loh. Nah, gitu Bu Mahdia sharingnya. Memang ya kalau misalnya gampang baper katanya.
apalagi drama Korea katanya ya. Kenapa ya? Mungkin efek-efek atau dia kadang little things saja itu udah touching banget ke penontonnya gitu. Jadi membangun emosi itu gampang gitu mereka ya. Kayak ya memang itulah dunia beda gitu sinetronnya yang Indonesia sama drama Koreanya yang dari Korea. Dia detail. Betul, dia detail banget kalau Korea nih ya, dia bikin tuh kata Shirley Permatasari nih dari Jakarta, belum nonton katanya, nggak usah kata saya, jangan ditonton. Tapi sekarang tontonlah nggak apa-apa, karena saya sudah tahu gimana cara-caranya supaya nggak ke bawah-bawah ya. Jadi ini penting kalau banget Korea, nih. Kenapa? Penting banget tahu gimana caranya biar nggak ke bawah-bawah. Iya, karena Korea itu terlepas dari film ini doang ya, film-film yang lainnya juga itu detail banget. Jadi misalnya cuman kayak nunggu di halte bus tiba-tiba mayungin kayak gitu, kan maksudnya gimana ya? Agak paham ya maksudnya ya? Mining ya. Dan gitu. Dalam, terus apa namanya, halo Pak Rifat, Assalamualaikum, dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Banjarmasin, Ustaz, mohon izin. Langsung kalem ya. Iya. Nah, jadi hal-hal yang touchy banget itu yang bikin mudah untuk diterima oleh masyarakat. Nah, kayak gitu loh. Padahal sebenarnya di negaranya sendiri, di Korea, kenapa sih kalau dipikir-pikir ya, kenapa sih kok mereka tuh bikin drama sampai segitunya banget? Bisa nggak diartikan bahwa sebenarnya itu ekspektasi mereka masyarakat di Korea sendiri gitu loh, belum tentu kenyataannya juga kayak gitu ya, kebayang nggak maksudnya? Iya. Jadi betul. Itu logika seperti itu, logika sederhana kayak gitu yang membuat kita jadi berpikir bahwa it's just a movie gitu loh. Nah itu salah satu yang bikin jadi pakem. Ini kan cuma film doang, ini kan buatan, ini sih apa namanya, memang dilebaikan gitu karena nilai jualnya di situ. Sebenarnya sederhana nggak? Coba deh kalau diperhatikan, ya kan? Mereka tuh sebenarnya sederhana tapi dalam banget gitu dan bisa banget ngebungkusnya jadi sesuatu yang memorable, asik. Iya, bener banget itu, memorable itu. Jadi orang tuh kalau judulnya ini, oh ingat ceritanya ini gitu. Dan itu kalau misalnya relate, semakin gampang untuk mengingat isi dari ceritanya gitu, alurnya. Bahkan mungkin ada kali, saya pernah dengar, ada mungkin orang-orang yang saking keranjingannya Korea, ketika mencari pasangan pun harus sweet orang-orang yang ada di drama Korea gitu. Jadi ketika di kehidupan nyata itu nggak ketemu, malah akhirnya banyak apa namanya ya, kayak syarat-syarat yang harus terpenuhi, salah satunya itu tadi harus sweet kayak opo-opo Korea gitu. Itu artinya iya, padahal kan sih jadi ya. Nggak tahu aja mereka gimana caranya, butuh berapa bulan, butuh berapa minggu mereka untuk pendalaman karakter ya nggak? Artinya kan itu dibuat gitu loh, dan berapa lama mereka latihan untuk bisa sampai kayak gitu. Artinya kan itu semua dibuat, makanya kita nggak akan mungkin nemuin gitu loh. Kalaupun ada pasti mendekati saja dan tidak ada yang sempurna, ya kan? Betul tuh yang katanya sipit, putih, tinggi, rambut lurus, agak kurus. Tuh, yang minimal nggak taunya kurang makan. Itu beda cerita ya. Gitu. Nah, yang menarik jadi, nanti gimana? Lanjut silakan. Silakan. Ya, yang menarik ini justru ya itu tadi, mereka nggak berhenti di mereka aja gitu, nggak berhenti misalnya saya kalau mau nyari pasangan yang begini, enggak, tapi lebih kepada kesel banget jadi harus dikasih tahu reaksinya ya. Ini tuh kasih tahu gitu bahwa tuh saya kesel, bahwa tuh saya gemas, benci dan lain sebagainya gitu.
Menurut Ibu Santi nih, dari perspektif psikologi, gimana tuh Bu Santi? Gimana apanya? Yo, Gimana, gimana yang mananya nih? gimana tuh perilaku yang seperti itu kenapa bisa terjadi kayak gitu? Apa sih yang membuat seseorang tuh malah menunjukkan kebenciannya kepada orang yang memerankan itu, padahal dia tahu bahwa itu adalah hanya karakter yang dia bangun di dalam sebuah drama atau di dalam sebuah karya perfilman. Cie. Siapa dulu nih? Maria Pando nih dari Balikpapan, jauh banget. Nah, nih ketika kita marah, kita nggak suka terhadap tokoh atau karakter tertentu, itu kan karena bentuk luapan emosi. Sebenarnya wajar. Ya, namanya kita dikasih suguhan kayak gitu, kita nggak suka boleh dong, ya kan? Tapi yang jadi permasalahan adalah kita sampai ngebenci gitu loh, benci, kesel dan sebagainya. Nah itu kenapa? Karena kita sebagai netizen itu nggak nggak bisa membedakan antara alam perfilman ya kan dengan alam nyata. Jadi berasanya tuh deket banget gitu, lupa bahwa ini sesuatu yang butuh namanya pendalaman karakter, yang butuh latihan maksimal, yang membutuhkan kayak gitu tuh kita sebagai netizen lupa gitu, sehingga rasa yang nggak nyaman yang kita bikin kita nggak nyaman dengan emosi marah atau jengkel misalnya, itu malah membuat itu jadi muncul nyata gitu. Nah jadi sebagai bentuk ekspresi emosi yang negatif, yang sebenarnya siapa juga yang mau kita benciin coba. Karakter itu kan itu dibuat, film itu itu kan untuk karya seni gitu. Lalu apa yang kita mau bencinya terhadap apanya, terhadap karakter tokohnya, ya udah nggak usah ditonton kali kan gitu. Jadi maksudnya kembali ke laptop gitu, kembali kita perlu untuk sadarkan ke posisi kita awal gitu ya nggak sih? Gimana tuh menurut Bu Mahdia sendiri gimana? Jadi itu sebenarnya luapan kemarahan ya atas apa yang ditonton gitu ya Ibu Santi. Tapi fenomenanya tuh kayak sesuai dengan ekspektasi dia. Tapi fenomenanya itu kayak ikut-ikutan gitu loh Ibu Santi. Satu orang yang menghujat, yang lain pun jadi ikut menghujat gitu. Kayak apa ya, jalannya udah dibuka gitu ya. Padahal ya kalau misalnya kita lihat komentar-komentarnya itu kan bahasa Indonesia ya, emang dia paham gitu. Tapi ternyata dibahas juga ya memang. Artinya ya memang kemarahan itu harus dilampiaskan memang ya, maksudnya diekspresikan memang harus, tapi bentuk ekspresinya itu yang seperti apa yang tepat. Nah kalau misalnya halo Ibu Heni, kayak teori konformitas katanya, gimana Ibu Santi konformitas? Monggo silakan Bu Mahdia. Ya, kalau kita lihat kayak mereka yang pada menghujat terhadap film itu, tokoh itu dan seterusnya, sehingga mereka merasa bahwa kan asalnya kan 1-2 aja tuh, terus kan kemudian yang lainnya ikut mengekspresikan. Ya benar ya. Nah jadi mereka tuh cenderung untuk ikut-ikutannya ada, ya kan? Wah ini lagi happening nih, kebetulan aku punya perasaan yang sama nih dengan yang orang tuh tulis rasakan gitu, jadi aku ikut menuangkan juga gitu. Nah hal-hal kayak gitu juga bisa menjadi latar belakang gitu, sehingga dengan mudahnya kita untuk men-sharekan gitu apa yang membuat kita jadi nggak nyaman tadi. Nah itu yang kadang perlu kita waspadai juga gitu. Kalau menurut Bu Mahdia gimana? Itu tanya dari Rahmawati, film apa katanya, kita lagi bahas The Word of the Marriage.
Fatmawati. Ya mungkin Rahma juga udah nonton di sana. Jauh banget loh Rahma ini sekarang di mana ya? Tinggalnya lupa saya. Di pulau lain. Oke, teori konformitas itu yang kalau misalnya kita ikutin satu tradisi atau satu hal gitu yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu karena merasa ada korelasi dengan diri kita gitu, seperti yang disampaikan Ibu Santi tadi, karena merasa sama, senasib, sepenanggungan, merasakan emosi yang sama gitu ya ketika nonton TWOM ini, TWOM, The Word of Marriage ini, akhirnya melakukan hal yang sama karena dianggap itu paling nggak mungkin bisa meriliskan si emosi marahnya itu gitu, saking kesel dan apa ya, diaduk-aduk lah gitu emosinya. Tuh, itu bisa mungkin terjadi gitu karena pengaruh dari beberapa orang oknum tertentu yang membuat orang lain yang merasakan hal yang sama terpancing juga untuk melakukan itu. Padahal kalau dulu-dulu mungkin sinetron Indonesia aja nggak banyak yang seperti itu gitu, tapi ketika ini sedang hit, sedang viral gitu ya, tiba-tiba bisa berperilaku seperti itu. Terlepas dari memang netizen plus 62 memang suka unik kan ya, lagi sekarang sudah bisa di sekarang lagi bahasanya masa dimana kita banyak berkutat dengan gadget, dengan internet gitu ya, karena ya itu tadi kita terbatas apa namanya interaksi, sehingga lebih fokus ya. Memang plus 62 itu terkenal unik-unik, tapi kan kita punya wewenang untuk menentukan saya mau jadi netizen yang kayak gimana. betul. Benar nggak? Ya, Nah, di kegiatan kita ini juga salah satunya berupaya untuk sharing season kan, kita sharing sekaligus evaluasi juga boleh kali ya, saya termasuk netizen 62 yang kayak gimana nih gitu, yang bisa ngerem dan menahan diri kalau menurut saya. Nah, terus nih lucu banget nih, ada pertanyaan dari Yuli Sabella. Jadi Bu, kalau nonton film lebih baik baperan atau biasa aja? Kayak gimana? Gimana? Santi. Kalau pengalaman saya, memang kadang kalau kita nonton itu kan kita fokus terhadap filmnya. Jadi kadang memang disadari maupun tidak disadari, bahkan saya juga mengalami gitu kan, yang jadi kesel, sebel gitu. Nah, tapi kuncinya kita peka gitu loh terhadap diri kita sendiri. Aduh, kenapa jadi aku bete ya? Kenapa jadi aku kesel sendiri ya? Hello, it's just a movie gitu loh. Maksudnya cepat balik lagi gitu, peka terus cepat balik lagi. Jadi oh iya, ini kan cuma film. Wah, keren banget ya ternyata mereka. Wah, ini bisa dapat Nobel ini atau gitu. Jadi dilogikakan. Jadi bapernya tuh langsung agak drop gitu loh. Jadi bisa mengimbangi. Karena yang penting kan seimbang kan, apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan gitu. Terus terang yang tadi saya sampaikan ke Bu Mahdia, pada saat nonton tuh kan saya udah tahu itu konten negatif kan gitu ya, bukan filmnya negatif tapi kontennya negatif ya kan, karena ada kekerasan seksual, perselingkuhan dan sebagainya. Jadi sejak awal saya sudah berusaha untuk, halo Niko dari Kudus, jadi saya ngerasa bahwa pas nonton awal-awal aku ini filmnya nih nggak, kontennya ada berbau-bau negatif, jadi aku slow aja. Kenyataannya juga tetap manusiawi gitu. Kenapa ya? Nah, lalu karena peka terus bisa ngerasa, balik lagi dikembalikan gitu. Nah, cuma film doang gitu, it's just a movie. Pendalaman materi mereka bisa 6 bulan ya kan. Terus mungkin juga sebelum syuting mereka ditinggal di dalam satu tempat yang sama selama berapa bulan, sehingga kelekatan emosional. Kan dulu kebetulan pernah jadi Astrada juga kan, asisten sutradara film-film pendek gitu. Jadi di kampus kecil-kecilan S1. Nah, jadi tahu persis semua yang ada di rekam itu menurut skenario dan arahan sutradara. Gitu loh.
Jadi itu yang ngebuat kita jadi punya pakem. Gitu jawabannya. Kalau menurut Bu Mahdia gimana? Ya, baperan atau biasa aja ya. Baperan itu sebenarnya kan kita seperti kata Ibu Santi, normal gitu ya. Karena kita punya perasaan, kita punya emosi gitu ya. Jadi ketika ada yang menstimulus emosi kita dan emosi kita terbangun gitu ya, sesuai dengan tujuan dari film itu sebenarnya membangun emosi ke penontonnya gitu. Ketika emosi itu terbangun, artinya film itu berhasil untuk mempengaruhi penonton ya kan. Nah, baper atau enggak, saya rasa ketika kita merasa film ataupun apapun yang kita tonton itu relate dengan kita atau ada di sekeliling kita, kita tahu gitu memang permasalahan yang diangkat di film itu dekat dengan kehidupan sehari-hari, saya rasa normal memang. Jadi seharusnya dihujat katanya. Nah loh, Bu Yulia Erina, jadi sutradaranya bukan penulis naskah loh. Dicari-cari deh siapa yang harus, ya kan? Kalau misalnya, ya nggak bener nggak? Sutradara kan based on naskah dong, ya kan? Ya. Jadi harusnya disalahkan penulis naskah, tapi sebenarnya kalau menurut saya nggak ada yang perlu disalahkan kali. Kalau nggak kayak gitu, dunia nggak cemerlang, nggak penuh warna, nggak benar, ya kan? Jadi supaya kita tuh bisa membedakan, ini terutama mungkin karena kita orang psikologi ya, jadi kita bisa mengenali banyak emosi di situ. Kita bisa cuplik-cuplik aja, tapi nggak usah nonton sepenuhnya juga kali ya. Nah, apa namanya, ini seni gitu, bagian dari seni gitu, the part of art, asik, ya kan, seni perfilman gitu, sinematografi. Jadi ini sebuah karya gitu. Jadi bagaimana kita cerdas mensikapi aja, menurutku sih gitu. Dan saya yakin warga plus 62 bisa kok, ya kan. Baper mah wajar, namanya juga filmnya bagus banget, ya kan. Jadi kita kebawa-bawa. Tapi yang penting gimana kita bisa mengendalikan, memainkan emosi penonton memang tujuannya. Ya kan, dengan main detail, main alur, tadi main yang sweet yang itu sesuai dengan ekspektasi penonton gitu ya kan. Jadi saya rasa positifnya adalah ketika kita baper itu kita artinya punya sense of emosionalnya itu bagus gitu. Artinya kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang atau tokoh yang kita tonton. Untuk orang-orang psikologi itu menjadi modal gitu untuk kita bisa berempati ketika ada orang yang mengalami permasalahan yang sama minimal dengan apa yang pernah kita tonton gitu. Cakep. Bukan nggak mungkin kita menghadapi yang seperti itu kan Ibu Santi ya? Betul banget. Makanya dari itu. Bu Santi nih, aduh udah mulai pakai filter nih, nggak bisa sendirian. Ngomong-ngomong ada pertanyaan yang bagus nih dari Maria Pando. Waduh, kangen banget sama manusia satu ini. Gimana menanggapi kalau film membuat kecanduan seperti drama Korea yang sekarang lagi marak? Ya memang nggak mudah sih ya. Kalau wah cakep. Lop. Nah, jadi gimana tuh? Gimana menanggapi cinta film yang bikin jadi candu? Penasaran sih sebenarnya ya, kalau drama Korea tuh bikin penasaran. Emang dia pemotong-motongannya itu bikin orang tuh kemimpi-mimpi pengen nonton lagi atau udah gak sabar nungguin lanjutannya lagi gitu ya. Itu memang ya itulah tujuannya, memang memainkan emosi dari penonton. Candu memang ini iya memang dibuat gitu biar nonton terus. Waduh, filternya udah macam-macam nih. Kaitannya mungkin sama kontrol diri kali ya, self control. Ya, gimana